Spesialnya kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita dalam sukacita yang luar biasa. Maka batik sajalah, saya pikir seperti itu. Dan saya kelihatan lebih tua 3 hari kayaknya ya, pakai batik gitu ya. Nah, puji Tuhan, full musik juga. Saya juga kaget, biasanya kita kesini, kami disuruh Mbak Citra, Pak bawa tim ya. Beberapa kali kami bawa tim dan hari ini nggak bawa tim. Saya bingung karena Bu Lena ada status, ada muter itu apa
kursinya. Saya bingung, Bu, ini kursinya nggak ada kemana, ke depan semua atau gimana? Oh, ada ke depan Pak, biasanya. Ya udah, saya siapkan slide-nya. Nah, kalau ada slide-nya yang kurang Bapak Ibu, karena komputer saya dengan laptop di sini berbeda, jadi mohon maaf. Ya tadi sedikit edit sedikit. Ya, saya kasih judul kasih yang terbesar. Mungkin kita sering, nggak mungkin ya, mungkin sering sekali kita dengar tentang firman Tuhan ini tentang kasih dan perlu saya tekankan bahwa melakukan kasih itu susah. Saya habis khotbah tentang kasih, besoknya saya tengkar dengan istri saya. Nah kayak gitu-gitu. Ternyata ngomong tentang kasih itu nggak semudah yang kita bayangkan. Mengasihi orang lain, mengampuni orang lain itu nggak mudah. Butuh benar-benar apa ya, kekuatan hati, kesanggupan kita, komitmen kita untuk melepaskan pengampunan dan untuk merelakan bahkan mengorbankan hati kita. Tapi hari ini kita akan dengar bagaimana kasih itu di 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Klik lagi dari bahasa Indonesia Syariah dikatakan, jadi untuk saat ini ada 3 hal yang kita harus tetap lakukan: percaya, berharap, dan saling mengasihi. Yang paling penting dari ketiganya itu ialah mengasihi orang-orang lain. Lupa, percaya nggak penting, kok penting. Berharap nggak penting-penting, tetapi mengasihi adalah sesuatu yang Tuhan tekankan kepada kita semua, harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Kenapa? Karena di saat kita, saya mau tanya dulu, yang belum nikah boleh angkat tangan. Yang belum nikah boleh angkat tangan. Udah nikah semua? Yang lain belum nikah ya? Ya oke, thank you. Jadi nggak sampai separuh ya belum nikah ya. Jadi nggak tahu itu yang aku beneran apa enggak ya. Pada saat kita pacaran, masih ingat Bapak Ibu yang sudah menikah, itu selalu yang indah-indah yang ditekankan, betul ya? Ya, saya kemarin gereja kami mengadakan satu acara yaitu tentang suami istri. Terus ada satu pasangan yang diminta untuk kesaksian dan dia berkata bahwa pada saat saya pacaran, pacar saya kelihatannya bahasa Inggrisnya itu akas kalau kerja. Nah, semangat, rajin kalau kerja. Pada saat menikah, waduh dilalah, mualosnya nggak karu-karuan. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam masa pacaran biasanya dikasih adalah yang baik-baik. Tetapi di saat masa sudah menikah, yang ternyata itu keluar, waduh ternyata pacarku, suamiku atau istriku itu malesnya minta ampun. Ini kok ternyata keras. Bahkan kemarin kita dengar seseorang yang sabar, orang lihatnya sabar, bisa memasukkan istrinya atau pasangannya ke rumah sakit karena pertengkaran. Begitu beratnya kita menerapkan kasih. Teman-teman yang belum menikah, percayalah bahwa kasih itu nggak semudah yang dibayangkan. Kalau ada pacarnya berkata I love you, enteng gampang. Tetapi I love you dengan hati yang benar-benar rela, dengan mengorbankan, dengan banyak hal yang dilakukan, itu tidak mudah. Nah, tapi saya membahas tentang yang pertama tentang percaya atau beriman. Klik dulu. Ya, percaya atau beriman hanya boleh dilakukan atau hanya boleh kepada Allah saja. Kita nggak boleh percaya kepada orang. Kita tidak bisa percaya kepada orang karena manusia itu adalah sumber daripada kegagalan, sumber daripada kerusakan. Manusia ini sebenarnya nggak bisa dipercaya. Satu orang tak percaya pasti dia akan meleset. Kita kasih tanggung jawab pasti ada saja yang meleset. Oleh karena itu percaya atau beriman hanya dilakukan kepada Allah saja. Di Yesaya 31 dikatakan ada banyak orang melihat Mesir itu punya kegagalan. Mesir punya segala sistem pemerintahan yang bagus. Bahkan pada di zaman itu Mesir sudah memiliki yang namanya perpustakaan dan menjadi pusat daripada dunia pendidikan, pusat daripada peradaban, dan orang bangga sekali kalau dekat dengan Mesir. Orang senang sekali kalau mereka hidup di Mesir. Tapi Tuhan katakan seperti ini, kamu jangan bangga dengan kenalanmu, kamu jangan bangga dengan korelasimu, dengan relasimu, kamu jangan bangga dengan apa yang kamu lihat dengan orang lain. Banggalah dan percayalah bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari segala-galanya. Banyak dari kita kepingin dekat dengan orang yang berkuasa karena kita kepingin nyaman, karena kita kepingin aman posisinya. Bener apa salah kira-kira? Ya, saya kenal si A,
saya dekat dengan si A, otomatis kita merasa aman, kita merasa nyaman, supaya kita, maaf kata, kalau di pekerjaan aman, kalau di dalam ada yang lain aman. Tapi percayalah bahwa itu yang Tuhan tidak mau. Nggak dekat dengan orang pun kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan buat perbedaan dan berkat yang luar biasa kepada kita. Percaya dan beriman bukan kepada manusia. Dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan, pada saat saya menjadi pekerja, saya seringkali ngomong di sini beberapa kali. Duduk saya dengan GM saya, satu kantor dengan satu ruangan dengan GM saya dan dengan manajer saya, itu ruangannya khusus. Awalnya saya bangga, wah bisa ya. Jadi ada ruangan khusus di situ, jadi ada beberapa orang saja yang bisa satu ruangan, cuma beberapa orang saja. Yang lain ruangannya gede dan banyak sekali di sana. Saya ngobrol banyak hal, saya ngobrol dengan orang-orang seperti itu. Saya merasa aman pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi bahwa itu salah. Saya berpikir bahwa dengan saya dekat dengan manusia, saya akan aman. Oh salah. Ternyata dekat dengan Tuhan lah kita akan merasa aman. Amin. Tapi di Mazmur 118 ayat 8-9 dikatakan seperti ini. Sorry, saya bukakan. Mazmur 118. Lebih baik berlindung pada Tuhan dan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Seringkali kita gini, kalau foto, siapa sih yang nggak suka foto dengan Pak Jokowi, gitu ya? Siapa sih yang nggak bangga foto dengan menteri? Siapa sih yang nggak bangga dengan foto para pemuka negeri ini? Tapi apakah itu kenyamanan hakiki yang Tuhan mau? Enggak. Yang Tuhan mau kenyamanan dan kebanggaan yang kita harapkan, yang Tuhan harapkan adalah kita dekat dengan Tuhan. Kita bersandar dan berharap pada Tuhan. Di saat situasi kondisi seperti ini, pandemi seperti ini Bapak Ibu, 3-4 bulan yang lalu saya sama istri liburan ke Bali. Ternyata di Bali, mungkin ada yang sudah liburan ke sana selama pandemi ya. Di Bali ternyata nggak seramai di mana? Jawa, benar nggak ya? Waduh, mereka dulu waktu kita datang gitu ya, lihat turis Jawa ini kayaknya biasa, wong Indonesia dewe gitu ya. Tapi pada waktu lihat kita, karena pada saat Bali itu kosong, mereka sangat yang namanya wah, keren, luar biasa ya, terima kasih sudah hadir. Di saat situasi kondisi seperti ini nggak ada yang pasti. Saya melihat mereka sudah berkata, sampai saya lihat sendiri tuh waktu hotel kami sudah booking 3-4 bulan sebelumnya. Saat sampai kami hotel Pak Dias, hotelnya tutup, bintang 4 itu tutup loh. Terus saya tuh mau nangis karena kan dari penerbangan turun terus kami jalan terus kita ke hotel. Mau nangisnya kenapa? Saya belum mandi, belum makan gitu loh. Saya di hotel mana? Terus ada satu orang ditempatkan di hotel itu, Pak. Hotel kok tutup, ini loh punya saya. Oh, hotelnya dipindah ke sana, ke bintang 3. Terus tidak apa-apa, wis penting kita bisa tidur. Terus pada waktu di hotel itu, ternyata saya disambut dengan satu orang, yaitu satpamnya. Terus satpamnya bawain koper kami. Terus dia bilang, Bapak dari mana? Ternyata dia merangkap menjadi apa itu? FO ya, front office juga. Dan dia merangkap jadi cleaning juga. Saya kukur-kukur. Pada waktu jam 9, lampu hotel udah dimatiin yang di depan itu. Saya lebih kukur-kukur lagi. Iya, apa sih ceritanya? Sepi sekali, Bali sepi. Gak ada yang pasti dalam dunia ini. Mereka berkata, pemilik hotel itu sudah bangkrut, pemilik hotel itu sudah gak punya uang lagi dan sebagainya. Percaya kepada manusia tidak akan menghasilkan apapun. Percaya kepada Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita lihat yang kedua, yaitu poin tentang berharap. Di Yeremia ayat pasal 17 ayat yang ke-5 sampai ayat ke-8 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Klik lagi, saya mau bacakan. Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku Tuhannya dan berharap kepada manusia serta bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Ia seperti tanaman yang tumbuh di padang, di tanah tandus, sunyi sepi dan bergaram. Tak pernah ia mengalami kebaikan. Tapi orang yang berharap kepadaku akan apa? Ku berkati selalu. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir, akarnya merambat sampai ke air. Ia tak takut musim kemarau, daun-daunnya selalu hijau. Sekalipun negeri dilanda kekeringan, ia tak gelisah, sebab ia selalu menghasilkan buah. Amin. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Sepanjang musim yang sulit seperti ini pun, Tuhan masih bisa memberkati kita secara luar biasa.
Gimana kita nggak mau ya Bapak Ibu ya, takut ya, pandemi ini memukul banyak sekali peristiwa agama-agama. Wah, habis saya dengar dari Pak Dias baru buka gerejanya. Gereja kami udah buka Agustus kalau nggak salah, udah Agustus. Dan puji Tuhan nggak ada yang kena Bapak Ibu. Memang kita benar-benar jaga yang namanya kesehatan. Saya sebagai gembala sidang saya ngancam ya. Ini Pak, saya ngancam memang Pak jemaat saya. Satu orang kena, 2 minggu sampai 1 bulan tutup. Nah, karena kenapa? Jemaat sudah bosan dengan online. Online itu kan nggak enak. Dulu awalnya mereka enak ya online, bangunnya bisa mepet, mandinya bisa mepet. Terus yang paling enak nggak online adalah nggak ada kolektor, nggak ada perpuluhan, enak gitu ya. Ternyata pemerintah ngomong Agustus, saya buka Agustus, dan kita lihat bahwa semua kena dari hal ini. Banyak orang, kapan ya pandemi ini selesai? Ada yang memprediksi tahun 2025, bahkan ada yang lebih panjang lagi 10 tahun lagi. Wah, saya tidak tahu. Apapun yang terjadi, kalau kita bersandar pada Tuhan, kita akan seperti pohon di tepi aliran air. Kita akan warnanya hijau, tetap segar, dan kita akan menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu. Jangan berharap pada manusia, jangan percaya dan beriman kepada manusia. Beriman kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita berkat yang luar biasa. Penyertaannya tidak pernah berakhir. Pada saat awal-awal pandemi, pada saat awal-awal offline, saya tanya sama jemaat, saya minta tolong jemaat boleh mengaku yang berat badannya turun selama pandemi boleh angkat tangan. Doa disini angkat tangan Bapak Ibu. Yang berat badannya naik selama pandemi angkat tangan. Banyak yang angkat tangan. Artinya apa? Tuhan memberkati ternyata. Amin. Di masa yang sulit Tuhan memberkati kita. Nah, kalau Taman Safari ini masih buka dan kita masih bekerja, Tuhan memberkati luar biasa kepada kita. Amin. Nah, klik lagi. Sekarang kita masuk kasih, iman, harap, dan kita masuk yang kasih yang terakhir. Kasih boleh kepada Allah dan boleh kepada manusia. Kalau iman tadi hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Tapi kasih Tuhan berikan pembeda. Kasih boleh kepada Allah dan juga harus kepada manusia. Ayat yang tadi dikatakan seperti itu. Nah, mengapa kasih yang terbesar? Klik yang pertama, dari ayat yang pertama kita baca ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bermerisi. Gong atau canang itu di zaman Israel seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita pernah melihat ada Jawa, ada gong banyak itu, dung 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 gitu ya. Gong itu nggak dibunyikan setiap hari, hanya dibunyikan kalau ada acara. Kalau anak Tuhan mempunyai semuanya, tapi dia nggak memiliki kasih, dia itu hanya digunakan saat acara saja. Bapak Ibu bisa bahasa Jerman, bahasa Itali, bahasa Roh, bahkan bahasa malaikat. Kalau Bapak Ibu nggak memiliki kasih, itu sama saja nggak bisa diterapkan setiap hari. Nggak ada gunanya. Oh, ada nggak gunanya? Iya, kalau event saja. Kalau hanya ada acara saja kamu berguna, tapi kalau nggak ada acara, ya kamu maaf bahasa Jawanya digeletakkan saja, dimasukkan ke gudang, ya sudah. Kalau ada acara baru dibersihkan, baru dipakai. Percuma kita memiliki segalanya kalau kita nggak memiliki kasih, itu sama dengan omong kosong. Kasih itu tindakan, bukan hanya omong doang. Makanya saya katakan di awal tadi, yang belum menikah, yang masih pacaran, itu kalau dibilang I love you, kamu cantik, kamu ganteng, maaf saya katakan itu promo. Nanti kalau udah nikah promonya habis, lupa I love you. Saya coba mau tanya deh, yang sudah menikah ngomong I love you sama suami atau istrinya, siapa yang baru tadi pagi? Tuh, oke, tadi pagi hari ini ada yang ngomong nggak I love you? Nggak ada, puji Tuhan. 2 hari yang lalu. Nggak ada, seminggu yang lalu. Belas. Kayak ini, alay, kayak konco sama diri. Pada waktu pacaran ngebet karuan, I love you. Mau makan I love you, gitu. Ya udah makan belum? Kalau udah menikah, makanan tinggal yuk, cepetan. Iya. Kurang 5 menit,
Acaranya mau mulai, tak tinggal. Wah, saya kemarin kena semua. Kasih itu bukan omong kosong, jujur ini susah. Tapi kalau kita lakukan, kita melakukan firman Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Klik yang kedua, kasih itu melengkapi hikmat dan iman. Percuma kita memiliki semuanya tadi kalau kita memiliki kasih. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia yang aku memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu jadi kayak benar-benar ini unsur yang mempersatukan semua, yang melengkapi semua. Boleh pintar, boleh kaya, kalau memiliki kasih percuma. Kalau kita hidup sederhana, tapi kita memiliki kasih, kita bisa melebihi apapun itu. Kasih itu nggak mudah, serius nggak mudah. Kita harus berkorban. Bapak Ibu tanya istri saya, kapan LV terakhir? Tiap hari LV katanya. Katanya orang buru-buru anaknya, Pak. Dan orang anaknya kok dipaksa mungkin. Kenapa? Ya harus ngomong gitu. Karena kita juga dididik untuk seperti itu. Karena kasih ini harus ditabur, harus dipupuk terus. Kasih kepada pasangan, juga kasih kepada orang lain dan kasih kepada Tuhan yang terutama. Yang terakhir, saya perbanyak nggak terlalu panjang. Kasih itu tulus dan murni, bukan tindakan yang ingin dipuji. Ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Mau Bapak Ibu nyumbang, maaf, ada orang yang lagi bencana alam di pegunungan. Pak Dias, PD kita harus bergerak untuk memberkati kepulungan Pak Dias. Oh iya, ini dari Taman Safari ada sekian. Oh kurang Pak, saya mau jual mobil saya ya Pak ya, atas nama PD apa nih, Sinar Kasih ya. Percuma kita mau jual mobil, jual rumah, kalau kita hanya kepengen pujian, kita dasarnya bukan kasih, itu nggak ada faedahnya. Percuma. Makanya pada waktu ada banjir di Kepulungan, masih tahu Bapak Ibu yang masih ada ya. Kami gereja datang karena gereja kepingin nyumbang, teman-teman itu kepingin nyumbang APCD. Terus saya bilang, tunggu dulu. Kenapa? Karena kita belum tahu apakah yang akan butuhkan. Saat kami datang, kok kita tahan dulu. Mau kita persembahkan ratusan juta, kalau kita nggak memiliki dasar kasih di hadapan Tuhan, itu seperti nggak ada apa-apanya. Karena kasih kita klik lagi. Karena kasih kita harus sabar. Sama-sama katakan sabar. Sabar ini bukan kata sabar saja yang saya lihat di terjemahannya. Sabar itu terjemahannya gini, teramat panjang sabar. Wanyang Bapak Ibu, sumpit banget Bapak Ibu. Sabar itu kayak gini. Bisa, pisang ya, ojo dipareni. Terus pindo lu. Kita mulai bergerak yang lain. Enggak gitu. Sabar itu benar-benar kita melepaskan yang namanya pengampunan. Kita sabar itu benar-benar. Sampai kapanpun, saya pernah dengar teman saya ngomong, sampai kapanpun cewek sama cowok itu nggak akan bisa cocok bro. Lo kok iso? Iya, cewek punya kemauan sendiri, cowok juga punya kemauan sendiri. Tetapi kalau kita punya kasih, maka kita akan mengorbankan diri kita sendiri. Apa yang terjadi? Kemarin kita waktu dengar, ada yang pernah ikut FOU di sini. Ya, di FOU kan dikasih tahu tentang yang namanya cetakan, gitu ya. Dari si pria cetakannya modelnya A, dari si wanita cetakannya modelnya B. Coba dipersatukan, cocok enggak? Enggak cocok. Susah, ya apa enggak cocok. Tetapi cetakan ini harus dilebur, harus ngambil cetakan baru dalam Kristus Yesus. Makanya ini dibentuk yang namanya kasih. Kasih itu modal semuanya, dasarnya iya, langitnya iya, temboknya semuanya iya. Yang kedua, kasih. Karena kasih kita murah hati, kita gampang memberi orang, kita gampang melakukan yang namanya kebaikan. Yang ketiga, kasih tidak mudah cemburu. Bukan berarti oh ya wes lah, kalau suamiku udah deketin cewek lain gak apa-apa kok, karena aku kasih dia. Enggak. Kasih tidak mudah cemburu seperti ini. Kalau temannya punya mobil, kita gak ngomong gini, paling kredit itu. Oh, itu paling warisan orang tua nih. Oh, sewa, rental gitu. Enggak gitu.
Orang yang punya kasih itu nggak seperti itu. Yang selanjutnya, kasih itu nggak sombong atau nggak coba. Jamku ada bro. Apa? Sepatuku, tas tuku itu, nggak gitu. Selanjutnya, kasih itu karena kasih kita harus sopan. Suami kepada istri, istri kepada suami, bawahan kepada atasan, atasan kepada bawahan. Sopan di gereja saya, Bapak Ibu, karena saya digembalakan dan muda, otomatis yang saya pimpin adalah sekitar 50 orang ke atas. Itu adalah orang tua, orang yang tahu saya lahir, tahu saya pipis pada saat saya bayi. Otomatis mereka ngomong saya itu le, tahu le, kepanjangan dari tule. Tule itu anak laki-laki, le, mak, gitu ya. Saya mau ngomongnya gimana? Akhirnya saya ajar demi ajar. Sekarang nggak ada yang ngomong le sama saya. Orang-orang tua saya bilang, Pak Gembala, Abah sungkan, mereka tahu saya lahir. Oh, ya, karena sudah ajar. Yang tua menghormati yang muda, yang muda juga menghormati yang tua. Itu kasih, dasarnya kasih. Selanjutnya, karena kasih kita nggak egois. Jangan kayak gini, ada acara makan-makan, terus kita harusnya makan-makan, tapi kita ngambil dulu makanan itu, kita bungkus, kita masuk ke tas, terus baru kita makan. Ada di gereja saya, ada Bapak Ibu. Sebentar, tak ambil piring, gitu. Masuk ke rumahnya atau ke mana, terus dia baru makan, Bapak Ibu. Aku kalau nggak makan banyak, aku kalau nggak ambil banyak, aku nggak dapat bagian dan sebagainya. Egois ini banyak sekali. Karena egoisan, karena kita tidak sopanan kita, kasih itu bisa rusak, tapi kasih bisa memperbarui kehidupan kita supaya kita lebih sopan, kita nggak egois. Klik lagi, kasih itu nggak mudah marah, nggak titik-titik ngamuk kok, titik-titik gitu ya. Sedikit marah, iring nggak bisa. Saya tuh gitu, saya tuh orangnya tek-tek, istri saya tuh orangnya dari Jawa Tengah, Bapak Ibu tahu ya. Jadi slow gitu loh. Saya tuh kayak gitu. Tapi nggak gitu, tapi oh ya udah, kita dibentuk seperti itu. Yang selanjutnya, kasih itu tidak mudah menyimpan dendam. Adakah Bapak Ibu yang masih menyimpan dendam? Nggak ada Pak, yakin. Lihat ketemu mantan sewot kok. Mantan. Pacarnya lu ya ini Bapak. Tapi sepatu elek. Wah, aja dia berkoro Bapak Ibu. Ini mah dendam. Lu mantanmu lo sukses. Yo, biar sampai aku yo meniti kali dari Bapak terus aku ditinggal. Lu sih dendam aja. Nah, selanjutnya. Kasih itu senang dengan kebenaran. Ketidakbenaran, ada penyelewengan, dia nggak suka. Bukan malah temennya nyeleweng kita dulu. Ayo terus dulu. Enggak aku kayak orang yang beliau. Titik ayo bro. Nggak gitu, nggak benar, nggak suka, nggak bisa jalan. Nggak sesuai dengan Tuhan. Klik lagi. Kasih itu menutupi dan tidak mengumbar kesalahan. Bukan menutupi kesalahan gini, bro kamu salah. Tak tutupi ya. Bojomu gak bro, pacarmu gak bro, atasan kita gak ngerti, kau kali kau gak gitu. Menutupi, itu artinya gini, kamu itu gak boleh berbuat seperti itu lagi. Ditegur dan tidak mengumbar kesalahan. Aduh lo, kemarin lo, ini lo salah kayak gitu, ditutupi. Dan kita berusaha untuk yang terakhir. Ini ayat ini yang benar yang terakhir. Klik ayat yang terakhir. Dia tidak berprasangka buruk pada orang lain. Mungkin orang itu, maaf, katanya lagi hilaf. Kita berpikir, oh mungkin sekali dia seperti itu. Tapi saya tahu bahwa orang itu pribadinya adalah pribadi yang baik. Kasih itu menaruh kepercayaan yang baik kepada orang. Enggak dikit-dikit dia curigai. Ini orang pasti gini. Oh latar belakangnya seperti ini. Oh dulunya dia seperti ini. Pasti nanti endingnya seperti itu. Kita sudah menghakimi dulu. Kita sudah berprasangka buruk sebelum itu terjadi. Bahkan itu nggak pernah terjadi. Dan kita sudah jelek sendiri di hadapan Tuhan. Kasih itu benar-benar susah. Bukan hanya kepada pasangan, tapi kepada orang lain. Susahnya nggak main-main. Klik yang selanjutnya. Tidak kehilangan harapan dan bertahan dalam segala keadaan. Ini pernah saya katakan seperti ini Bapak Ibu. Di masa yang sukar,
Orang nggak sembarangan. Banyak orang bikin di Facebook itu sebagai curcol, curhat, colongan. Saya pernah melihat satu hamba Tuhan kepingin punya keyboard. Dia update status posting. Saya yakin dan percaya keyboard ini akan kebeli. Itu sebenarnya nyindir teman-teman yang lain, Bapak Ibu. Aku sumbangan kok duit, aku mau beli keyboard. Saya percaya akan punya genset seperti ini. Ini orang-orang di luar pulau sana. Artinya apa? Sebenarnya dia kepingin minta di sumbang. Atau dia memposting dirinya dalam keadaan yang lagi terpuruk. Aku dulu membantu kamu, sekarang aku nggak ada yang bantu. Nggak bisa. Kasih itu bertahan dalam segala keadaan dan tidak pernah kehilangan harapan bahwa Tuhan akan menolong. Kalau kita ngasihi Allah, maka kita tahu bahwa ada harapan di balik sebuah kesusahan. Akan ada pemulihan di balik semua keadaan yang melilit kita. Amin. Orang yang sakit gak usah lagi berharap pada manusia, gak usah beriman kepada yang lain, cukup berharap beriman kepada Tuhan. Kita meningkatkan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir kita baca sama-sama. 2, 3. Kasih akan terus ada dan bahkan kekal karena kasih itu berbicara tentang Allah. Udah, kita mengasihi orang lain karena kita mewujudkan kasih kita kepada Allah. Dengan begitu, kita akan sopan kepada semua orang. Banyak orang yang nggak sopan. Maaf, saya lihat di luar sana, atasan atau orang yang lebih kaya melihat orang yang lebih miskin. Bahkan di gereja pun terjadi. Kalau dia merasa kaya dan dia melihat jemaat yang lain miskin, ngomongnya nggak karu-karuan. Sedangkan saya maaf kata, orang itu yang kurang, jemaat yang kurang, ngomong ke orang yang kaya, itu sopan. Pak, Bu, maaf. Ini tidak boleh terjadi. Sopan harus diterapkan kepada segala jenis keadaan. Kaya, miskin, ganteng, jelek, apapun itu, kita harus sopan. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena kita menerapkan kasih. Permisi Pak, permisi Bu. Bagaimana caranya kita menerapkan kasih? Karena kita mengasihi Allah. Kasih itu berbicara tentang Allah. Menegur orang pun kita kasih. Kita mau ngomong tentang yang lain pun kasih. Karena kita memiliki kasih, maka kita akan menahan diri untuk tidak gosip. Pasti. Karena gosip itu adalah sesuatu yang enggak baik. Ingat tadi di awal bahwa kasih nggak suka dengan ketidakbenaran. Jangan bilang gini, itu loh sepeda motor yang baru, ngerti nggak kamu? Kemarin itu karena gini-gini, masuk sih, iya lah. Apalagi yang itu lo putus gara-gara ini, iya lah. Nggak usah, cukup aja didoakan bro. Jangan melihat selupar di mata saudaramu sedangkan balon di matamu sendiri. Nah, kita lihat kasih itu melebihi dari apa yang saya bicarakan sekarang. Kita menerapkan, nanti aja Bapak Ibu menerapkan kasih, pasti habis ini. Terus besok pagi menerapkan kasih. Tadi saya nggak nuntut ya untuk bilang I love you loh ya. Nanti bilang, oh Om Riko, Pak Riko tuh, pendeta tuh tadi ngomong I love you. Cuma hanya pacaran saja. Nggak usah dituntut. Kalau kita benar-benar mengasihi pasangan kita mengasihi Tuhan, kita akan berkorban melakukan yang terbaik. Amin. Mari kita berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih buat hari ini. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan kasih Tuhan. Banyak hal yang tidak Hamba sampaikan, tetapi kami tahu bahwa Roh Kudus jauh melebihi yang Hamba sampaikan. Tuhan, ada beberapa dari kami yang hadir yang belum menikah, biarlah kami belajar tentang artinya kasih. Bahkan beberapa dari kami yang sudah menikah, kami belajar lagi mengingat tentang kasih ulang-ulang kami, Bapak. Biarlah kami belajar mengasihi pasangan kami mengasihi orang lain. Karena semuanya ini Tuhan tuntut kepada kami, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dalam kehidupan ini kami rindu Bapa, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami rindu makin hari makin menerapkan kasih kepada sesama kami, kepada orang sekitar kami ya Tuhan Yesus, terutama kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk setiap kami hari ini. Tuhan, kami berharap sampai wabah ini selesai, tidak ada satupun dari kami yang terinfeksi. Tetapi Tuhan melindungi kami karena ada tanda darah di dalam tubuh kami. Seperti Engkau melewatkan tulah di zaman Israel di waktu di Mesir, Engkau juga akan melewatkan kami dalam masa pandemi ini. Kuasa darah-Mu dinyatakan atas setiap kami. Kami tidak kebal dengan virus ini.
tapi kami tahu penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kami belajar untuk menerapkan hal yang baik dalam diri kami, supaya firman-Mu dinyatakan atas kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Pak Pendeta Rito atas firman Tuhan yang kami boleh terima kali ini. Luar biasa. Hal yang seperti Pak Yara adalah kasih sama, kasih segalanya. Dan saat lagi kita akan persembahan terlebih dahulu. Saya akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu. Terima kasih berkat kemurahan-Mu. Tuhan kami yang terbaik. Satu dengan ibadah wedding anniversary buat Pak Dias dan Bu Lena yang ke-25 bukan merupakan suatu masa yang mudah, saya percaya itu sulit, tapi semuanya bisa dilalui sampai saat ini. Ujian yang kami akan sampaikan sore hari ini mungkin berbicara tentang bagaimana kasih itu bisa memberikan perasaan aman, perasaan damai, dan bahkan kekuatan. Ya.
dalam ibadah pada saat ini, umat-Mu Tuhan dengan bersuka cita, Tuhan bersimpuh di bawah kaki-Mu, membuka hati dan telinga kami dengan suara-Mu Bapa, biar firman-Mu membawa kami semua umat-Mu semakin hari semakin mengerti kehendak-Mu, semakin dekat kepada-Mu, dan benar-benar boleh menjalankan kasih yang sebenarnya. Terima kasih Bapa, kalau sebentar akan kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, terlebih Engkau berkati kami semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera serta anugerah dari Bapa yang di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bagi semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.